Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas siapkan tembak Venezia, lini serang Vietnam menangis. Pecundangi Ajax, bintang Timnas menggila di Liga Belanda. Justin Hubner curi perhatian Manchester City. Jadi ketum PSSI, mimpi Bung Toel di siang bolong. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sintayong wajib sujud syukur. Sebab anggota Komite Disiplin PSSI yang dulunya biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan yakni Hassani Abdul Ghani melihat ada celah untuk melanjutkan naturalisasi Martin Paes. Menurut Hassani ada peraturan yang dapat dimanfaatkan khususnya soal negara yang tidak mengenal duit kewarganegaraan seperti Indonesia. Hanya saja sekalipun proses naturalisasi Martin Paes dilanjutkan, takkan bisa secepat Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye kemungkinan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Maret 2024, namun tak ada jaminan dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan peringkat FIFA yang cukup tinggi selesai Piala Asia 2023 selesai. Menurut situs Footy Ranking, skuad Garuda akan naik 4 peringkat ke posisi 142 dunia. Tim asuhan Sintayong ini sebelumnya berada di peringkat 146. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia menelan kekalahan dan hanya mampu meraih hasil imbang pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpeluang untuk bisa naik lebih tinggi di ranking FIFA karena ada beberapa laga penting yang akan dimainkan. Pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jika mampu memenangkan dua laga tersebut, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa berada di posisi 140 besar dunia. Selain itu, kemenangan akan membuat Indonesia berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Agenda terdekat tim asuhan Sintayong yakni tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga akan dilakoni Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. J telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember 2023, yang artinya pemain berpostur 191 cm itu hanya tinggal menunggu waktu untuk dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Tembok Venezia yakni JIZ berhasrat untuk bisa secepatnya memperkuat Timnas Indonesia. Tembok barisan belakang Venezia ini ingin debut dan mencetak gol untuk tim Merah Putih. Pemain berusia 23 tahun ini berpotensi besar masuk dalam daftar panggil Sintayong saat Timnas Indonesia bersua Vietnam. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret. Mantan pemain Go Ahead Eagles itu bahkan sudah bermain selama 90 menit saat Venezia mengalahkan Sudrital dengan skor meyakinkan 3-0. Jika nantinya dipanggil, maka kehadiran Jesus akan membuat pertahanan Timnas Indonesia bertambah solid. Potensi dirinya dimainkan sebagai gelandang bertahan juga memungkinkan karena Joy Jesus memiliki kapasitas untuk memainkan peran di posisi tersebut. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye membawa FC Heerenveen mempencundangi Ajax dalam pekan ke-21 Eredivisie 2023-2024 di AB Lenstra Stadion Heerenveen. FC Heerenveen berhasil mengalahkan Ajax dengan skor 3-2 lewat brace Pele van Amersfoort. Dalam pertandingan itu, Tom Haye bermain sejak menit awal sebagai gelandang tengah dalam formasi 4-2-3-1. Pemain berusia 29 tahun ini tidak tergantikan selama 90 menit. Tom Haye hampir saja mencetak gol ke gawang Ajax pada menit ke-21, namun tendangan bebas dari pemain berdarah Manado, Sulawesi Utara dan Solo, Jawa Tengah ini masih membentur mistar gawang lawan. Penampilan apik Tom Haye bisa menjadi angin segar untuk Timnas Indonesia dan duetnya dengan Ivar Gerrard diprediksi membuat lini tengah Timnas akan semakin garang. Kembali tampil dalam starting 11 tim Wolves U21 usai absen di 3 laga terakhir Premier League 2023-2024, Justin Hubner tampil saat Wolves U21 menantang Manchester City U21. Bermain sejak awal, Justin Hubner hampir saja membawa timnya menang atas Manchester City U21 karena sempat unggul dengan skor 3-1 hingga menit ke-90.
Namun Justin Hubner dan kolega gagal menjaga keunggulan timnya sebab Manchester City U21 sanggup masa pertandingan berakhir imbang dengan skor 3-3. Pada laga berikutnya, Wolves U21 sudah ditunggu West Bromwich Albion U21 pada Minggu 20 Februari mendatang. Penampilan ini menjadi yang ke-11 untuk Justin Hubner di Premier League 2. Pertama, Arhan tak bisa menggunakan nomor punggung 12 seperti yang dikenakan saat membela timnas lantaran aturan klub. Arhan bakal memakai jersey bernomor punggung 23 selama membela Suwon FC, klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Dalam penjelasannya, Suwon FC sengaja memensiunkan nomor punggung 12. Nomor punggung 12 didedikasikan klub tersebut untuk penduduk kota Suwon. Mengenakan nomor punggung di luar kebiasaannya di timnas Indonesia bukanlah hal baru bagi Pratama Arhan. Saat membela Tokyo Verdy, pemain PSIS Semarang itu mengenakan nomor punggung 38. Saat ini, Suwon FC tengah menggelar pemusatan latihan di Indonesia. Mereka menggelar latihan pramusim dari tanggal 1 hingga 18 Februari di Jakarta. Sandy Walsh memiliki hak suara pada pemilu 2024. Sebagai warga negara yang baik, pemain naturalisasi berdarah Belanda itu sudah mencoblos pada 10 Februari 2024 kemarin bersama Marcelino Ferdinand di Brussels, Belgia. Menariknya, baik Sandy dan Marcelino sama-sama baru menggunakan hak pilihnya terkait pemilihan Presiden Indonesia di pemilu 2024 ini. Sandy karena baru menjadi WNI, sedangkan Marcelino yang berusia 19 tahun baru saja memasuki umur untuk menggunakan hak pilihnya. Terbaru, Sandy Walsh memamerkan foto bukti bahwa ia dan Marcelino Ferdinand sudah memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Dia memperlihatkan jari kelingkingnya yang sudah diwarnai cap sebagai bukti bahwa ia telah mencoblos. Dalam captionnya, pemain andalan Sintayong itu mengajak rakyat Indonesia untuk mencoblos di TPS masing-masing pada 14 Februari mendatang. Dia memberikan pesan agar publik tanah air tidak golput pada pemilu tahun ini. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel menegaskan akan langsung memecat Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia saat ini jika dirinya adalah ketua umum PSSI. Sebab menurut Bung Toel, Sintayong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, nyatanya sampai saat ini PSSI masih mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setidaknya Sintayong akan bertahan melatih skuad Garuda hingga akhir Juni 2024. Sintayong pun berpeluang menambah kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Melihat mayoritas pendukung timnas yang sangat geram dengan Bung Toel karena kerap memberi ujaran kebencian ketimbang kritik yang membangun, keinginan Bung Toel menjadi Ketum PSSI bak mimpi di siang bolong.